Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan, dipanjangkannya umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita itu selalu membimbing kita, menyuruh kita agar kita mengikuti ajarannya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah malam ini kita membahas tentang pelajaran kita dan menyambungi pelajaran kita telah lalu, ialah masalah tentang wudu. Nah, di sini ada usulan juga sebagian kawanan kita, enggak apa-apa, melihat cara apa wudu yang namanya kawan apa di apa di lampu ya, di turut ya karena ya Allah. Jadi kita membiasakan kayak wudunya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari mana aja batas tingkat-tingkatnya, insyaallah kita contohkan ya cara wudunya. Pas benar juga dihiga anggar kita ya, terang ada aja ya Allah. Yang dari kan tidak melihat langsung apa cara wudu awalnya. Cuma kita membaca dulu, insyaallah kita terangkan cara wudu. Di sini dijelaskan oleh Malik rahmatullahi alaih peraturan wudu, peraturan wudu artinya peraturan kata cara kita hendak berwudu. Nah, ini wudu ini penting banget. Apabila wudu kita salah, pasti sembahyangnya ada sah. Apabila wudu kita salah, pasti sembahyangnya ada sah. Biar kita khusyuk sembahyang, seandainya sembahyang kita ada tahu lagi sampai mengeluarkan banyu mata, sembahyang kita khusyuk benar. Artinya kita takutan dosa apa segalanya dalam sembahyang kita. Merasa banyak salah di hadapan Allah, kita menangis dalam sembahyang segalanya, tapi wudu kita ada bujur, kalau ada terima, maka kita sudah khusyuk benar dari sembahyangnya sampai mengeluarkan banyu mata istilahnya tanah, tetapi kada diterima juga sembahyangnya, wudunya tersalah. Jadi wudu lawan sembahyang ini sepaket, artinya kaitan yang saling erat. Syarat mana? Syarat wudu di syarat sembahyang, Pak. Apabila syaratnya itu dipenuhi, nah sembahyangnya dia pulang nanti jaga. Jadi tanpa syarat itu, apabila syarat sembahyang ada sempurna,
maka seperti wudhu tadi, maka sembahyangnya kada sempurna juga. Nah, peraturan wudhu kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu kita itu wajib bersuci dengan berwudhu atau bertayamum bagi yang ada sebab-sebabnya kan. Nah, jadi kita harus berwudhu atau bertayamum. Karena ada jawaban cara tayamum, kan ada juga. Lalu kita membahas syarat-syarat sah berwudhu. Syarat sah berwudhu. Pertama, orang yang berwudhu itu harus orang Islam. Ya, sudah nyata aja kita ini kada berusaha. Kada diragukan lagi kita ini Allah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Arti mumayyiz itu yakni dapat membedakan antara baik dan yang buruk. Mumayyiz katanya. Ada juga orang mumayyiz itu kan anak, ini kan anak aja adanya mumayyiz. Pinandu mana tangan kanan, tangan kiri, itu dikatakan mumayyiz sudah tadi. Ada yang mengatakan arti mumayyiz itu makan sorangan sudah anaknya tak. Terus mubehera kami sorangan sudah. Nah, maka dikatakan mumayyiz. Nah, ini sah sudahnya wudhu kan? Karena sudah apa? Mumayyiz. Adapun di bawah pada itu, mungkin kada paham kenapa? Kada sah wudhunya tak? Itu tak. Jadi kan anak-anak ada ini rata-rata sudah mumayyiz. Jadi sahnya wudhu sudah. Yang ketiga, nah di sini pulang kita pentingnya mengetahui atau tahu rukun dan cara-caranya. Nah, penting juga kita kalau kita tahu orang rukun wudhu aja berapa aja? Bingung kita. Ya berapa aja? Soalnya tinggal aja. Yang bertanya soalnya banyak benar. Harus tahu kita rukun wudhu. Ya kan? Ya sama orang yang ada tahu ditakuti rukun mandi. Jawab pasti dia bang buat tahun ini caranya kayak yang malam sabun ini juga. Lahir marinya kurang kan niat menyampaikan banyak seluruh tubuh. Ini kayak yang malam sabun rukun mandi. Nah jadi wudhu tadi harus tahu itu kita rukunnya apa, nah kena dan caranya kayak apa. Nah keempat, bisa membedakan antara fardhu dan sunnah. Nah, mana yang rukun, mana yang sunnah. Kita ini saya kira-kira tapi bisa rukun berataan. Berdoa apa aja dalam wudhu. Hadis tentang wudhu tak berdoa, rukun saja. Padahal sunnah. Kelima, air yang digunakan wudhu tadi yang suci lagi yang mensucikan. Yang sudah semalam tak? Air suci mensucikan semalam ada 7 macamnya. Ada yang datang di langit, ya Allah, air hujan, air nambah semalam, air embun, payung salju meleleh, ya Allah, wajib semalam. Ada yang datang di tanah, laut, sungai, sumur, sumber, apalagi kita irigasi memang apa? Kolong lagi terbang tambahannya sama aja juga. Nah itu termasuk berataan dari air suci mensucikan, jadi kita sah aja itu kan. Yang keenam, melakukan itu di bawah mana aja melakukan. Mengalirkan atau menyucurkan air atas anggota yang dibasuh. Artinya ini, apabila kita berwudhu, banyak itu mengalir. Belajar mengalir artinya jalan di anggota kita. Apabila membasuh muka, banyaknya melilitnya gugur gitu. Itu mengalir kan? Ada mau kita ambil anduk basah atau es batu. Nah jangan gini, kita mau banyaknya ada. Wujud basah aja basah, tapi banyaknya ada ya. Ada jalan banyaknya. Ada mengalir gitu atau anduk basah, ada mau pak pakai anduk basah aja butuh dibasahin pak
Mual kan mau, itu menyapu makanya. Ini harus dibasuh. Ini karena anggota wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang disapu aja, diusap jangan. Apabila yang dibasuh itu kan itu airnya harus mengalir. Tapi jangan apabila kita masuk banyu, jalan banyunya, itu kan. Atau kita berwudhu bisa juga, tapi kita banyunya dikit benar, nanti tangan ini dikit benar. Ada tidak? Gugurnya ada tidak? Basah-basah juga cuma kadang-kadang gugur. Jadi dikit benar ada mau juga kayak gitu. Jadi kebanyakan salah juga caranya boros pulang bangunnya. Tadi kita bisa ada. Nah jadi banyu yang kita pakai itu harus mengalir di anggota-anggota wudhu dan wajib dibasuh. Karena dengan disapu aja, diusap aja, cukup. Ada apa-apa biar ada mengalir kayak rambut atau kepala itu kita ambil basahin kita angkat. Ada apa-apa sudah aja sapu aja bang. Di mana? Di rambut atau kepala. Telinga. Itu ada apa? Yang ketujuh, tidak ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Waktu kita wudhu, jangan sampai di anggota wudhu kita yang merubah banyu. Seperti misalnya tangan ini ada bekas sumbat. Nah, karena bekas sumbat tangan atau sabun ada. Itu diberasihi dulu tak, jangan ada lagi sabun karena apabila kita basuhakan banyu wudhu dari kemuhal kita nih ada bekas sabun itu kan otomatis banyu yang kita anukan jadi banyu sabunnya, ada banyu sucikan lagi karena tercampur sabun jadi dihilangkan bujur-bujur itu apa nanti nama anu karena mau ubah banyu tak. Yang kedelapan, tidak ada di anggota wudhu itu sesuatu yang mencegah sampai air ke kulit. Nah, jangan sampai ada yang menghalang air, menghalang banyu yang kita wudhuakan, tak halang kawan. Ada sesuatu di anggota wudhu kita, apa-apa yang menghalang ya banyak kan? Kalau beginian bisa juga nama di tangan di kuku kotek tanah, ini pacar tanah. Oh, ini kira binian kotek tak. Itu mencegah apa? Sampai banyak. Sisi waktu aja. Nah, ulun ini kada tahu sisi waktu maksudnya. Kada pernah mencobakan bujur kan? Ketika tangan kita ada sisi waktu, kita pukuli banyu itu nah. Rasakan banyu dalamnya ada kan? Apabila ada berarti kita kada sah mencegah karena sisi waktu tadi lawan apa? Anu sampai banyu kulit, kan itu tambah dana di waktu kan lagi sisinya lah. Jadi apalagi yuk mencegah yuk. Ini kira-kira kalau nampak nulisan data ada jelas. Ada juga soalnya. Menurut data kan ya tidak. Menurut data kan banyak nama. Data apa kena? Nah berbuang banyak. Jadi tangan apa saja tidak. Kalau nang lalai dia nang bengkelan lah. Kalau tidak ada bakas uli nang apa segalanya anu tak dia dulu tak dibujur berasih itu. Tangan kita buju dulu, lihat dulu atas nama apa. Apalagi cat, nah iya kan cat dijual tak mahalang apa ya? Mahalang banyu cat pak. Nah, lalu kita di sini kita membahas somber aja. Nah, somber ini ya kan. Semalam kita lihat di bahannya dulu. Bahannya dah. Kalau bahannya sejenis macan, itu kan apa-apa. Tapi yang bahannya sejenis cat, itu banyak mengadasannya. Mandi wajib ada sah. Namanya wudhu tak sebenarnya sedemikian bahannya cat. Ada sahaja menyapu apa kira? Nang rambut tadi kan apa? Ada anunya. Misalnya sana kecuali kepala kau juga di kepala. Kepala kau nya cuma mandi wajib tadi namanya.
Mandi wajib tadi kan amunnya bahan sebiar tadi dasar bujur cat mandi wajib tadi. Namun alih tak ada sampai banyak amun bahannya cat. Ada lagi beginian yang mencegah apa namanya banyu sampai ke anggota wudu make up tak apabila anda tak jadi mungkin kan bapak malam ini kenapa kan itu tidak wudu kan lainnya pak jadi kan bapak apalagi saya doa sama cara ini kan tahu yo kamu yo ini apa nah pengarangnya itu nah pas sekarang tak karena tentang orang apa intinya apa apabila pada sampai banjirnya tak lagi yang misalnya aja kan pengantinan tak yang kawin pembinannya tak oh itu dasar bujur anda bujur itu namanya make upnya nggak ada bersendok hanya mau apa bersendok kita ingin hanya mau apa berarti yang penting kusut-kusut saja menghilang bersendok mau tarik nah kayak mentega nanti Andorra, itu kan sampai, itu kan sampai, cuma kok kawin nggak ada apa-apa. Sama jadi ini misalnya nyahit kokoteknya, ada apa juga? Maaf tuh haid kita bayang dulu lah. Karena mungkin anda mandi apa? Nanti wajib buang ya Allah. Ada apa? Ada jadi masalah, bang. Ada jadi masalah. Nah itu kan, mati ya tidak. Nah itu kan, jadi jangan sampai ada di anggota tubuh kita sesuatu yang menghalang sampainya banyu. Jangan ada sedikit aja tak ada mau tak. Yang ke-9 masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Ini kadang-kadang orang kita ini kurang khusus nih, kurang berhadas tuh di orang tuh menghadapi tiis kami tak. Ini kelakian khususnya menghadapi tiis kami tak. Sedikit-sedikit berjalan tak keluar kami, sedikit-sedikit berjalan tak keluar kami. Ada apa rusak bang, sudah kerannya ada bagus gitu kan? Nah, apa ada tambah? Nah ini udah ada wudu kan kalian ada beginian tak atau istihadah juga. Nah istihadah itu yang pada air. Kesiannya tujuan apa darah keluar terus tak. Tapi pada masa haid lebih keluar terus ini habis kena berapa kebiasaan haidnya? Misalnya 7 hari, apabila 7 hari sudah bawa mandi. Sisanya itu dianggap darah apa? Darah penyakit. Nah itu apabila dianggap wudu, mau pada mau tak, ada masuk waktu sembahyang. Ada gitu waktu sembahyang jangan isya, ada gitu orang bang isya. Hanya itu dirasuin kemaluan. Kalau kemudian dia nanti sumpah, itu sumpah itu. Kalau dia ada dia itu sumpah juga di lubang mata dia ada di kapas. Habis itu ada di pembalut buang, itu tentang dunia. Basuh tangan, pasang selawat dalamnya, wudu kita. Tiap kali hendak sembahyang kayak itu caranya. Apabila ada tiis keluar dari darah, yang lain darah haid, istihadah karena darah penyakit curang. Lalakian tadi ada tiis kelamin. Nah itu ada kawan hendak wudu kayak ini kan. Jangannya habis maghrib, wudu jaga hendak cuma isya ada kawan. Hadani waktu isya. Hanya kawat, nah itunya kemaluannya tadi dibasuhnya dulu, lubangnya tadi diandakinya kapas, itu kan, itu kan. Nah basuh tangan, apabila ada bisa langsung malah. Tiap kali sembahyang wajib berganti kayak gini. Biasa pulang tadi kita ngalih sedikit tak. Nah kayak gitu kan. Yang ke-10 mu'alaf yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Ini dua-duanya disyaratkan orang yang senantiasa berhadas. Nah inilah syarat-syarat wudu, belum lagi apa rukunnya. Jadi perhatikan benar syarat-syarat wudu tadi. Kuku kita hendak apa wudu diberasihin dulu. Ya kan dah cerita. Ada salahnya kita ya Allah. Apalagi kita jauhin apakah. Jadi kada salahnya di hingga wudu itu kita mau apa ada diisi kakuit. Nah, bekas nasi bungkus lah. Kakuit. Masih jangan di sini nasi bungkus pakai daun ya tidak hentikan baca caklet kau ini caklet apa nggak dulu kan mesti bungkus sebarang. Nah itu bagus diulang apa kakuit kukutan atau lagi korek api kan intinya memberasi anak sembahyang. Kalau kita memberasi anak sembahyang kan kuku kita berarti ya dulu kan. Nah kayak itu kan
Awan kena nang kita batis tumit karena nang belah-belah. Nah, tumit kan. Ini yang makin mana ada awan di tumit itu belah-belah. Pecah kan? Ada pecah kan? Kadang banyak di situ di kemasukan tanah apa segalanya tidak digat. Nah, mau kadang mau tak? Apabila hendak wudu disikat ya dulu nampak segala sedikit nampak supaya jangan menghalang. Yang tadi Allah yang berikan di dalam tadi jangan menghalang banyu sampai ke tumit ya Allah tak. Nah itu kan. Nah itu bang kita hendak belajar cara wudu kayak itu kan supaya tahu jangan sampai keliru kesalahan wudu kita supaya bujur banyu itu sampai kepada anggota kita. Nah itu kan. Nah ini kita membahas tentang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Nah ini jadi 6 aja 6 dijauh kita 6 rukun nih. Ada 6. Yang pertama niat mengerjakan fardu wudu berniat. Apabila berniat ini kita waktu membasuh satu suku itu bagian, membasuh satu bagian daripada muka. Nah waktu kita mengenakan banyu ke muka, pas gugur banyu tadi, di situ juga kita berniat sahjaku berwudu fardu karena Allah. Itu di dalam hati, di dalam hati. Jadi nawa itu tuh biar kada pian sambat kayak apa gitu. Nah iyanya dalam hati waktu kita mengenakan ambil banyu lah. Nah ambil banyu kita gugurkan kemana? Di sini berbunyi kena apabila kena sahjaku berwudu fardu karena Allah. Kayak itu tak? Kena dipraktekkan. Niat ini karena Allah supaya dia paham untuk berdua dengan kawan contohnya paham lagi kira masuk dalam waktu dia ambil banyu dia ambil banyu. Nah pas dia kenakan kamu nah gugurkan pas banyu kena tuh maksudnya sahaja berwudu karena Allah. Kita sahaja berwudu fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sahajaku berwudu karena Allah, dari ringkas lagi niatnya. Sahajaku berwudu karena Allah. Nah, sudah niatnya dalam hati tak. Waktu mengenakan banyu tadi ke sini batas nang dahi kan nang tubuh rambut kan di sini nang kebiasaan. Atau niatnya pertama tadi niatnya 2. Pertama niatnya sahjaku berwudu karena Allah. Soalnya apa? Jadi kita enggak bertahan nih. Apal mana nih? Ya kan? Cuma tadi nang nawaitu tuh hukumnya juga sunat tadi kan. Cuma terkadang kita gara-gara nawaitu tuh harus was-was jadinya. Nawai jalan terus. Nawai nah itu kayak di butuh di dalam di kolom kan tangkapnya ada apa nih was yang ada tangkap astagfirullah bahasa was tuh harus diampiri bujur tuh nggak ada diampiri kan lu banget melalar kelain was kita lalar kita was tuh gimana caranya ada sedikitan orang yang bertakun tentang was tuh ada yang datang ke rumah pulang bulik was lihat takut gini urut aja perasaannya hidupnya nggak asal ada najis aja urut aja mencapai apa aja nah kalau kita pas tahi ini aja berat nggak pas tahi itu hanya was kalau was jadinya ada macam-macam juga. Nah jadi hati-hati juga kan di wudhu itu kita gimana ya diulangnya was-wasnya pertama niat tadi kita sahjaku nawaitu nah gara-gara berapas niat itu bisa juga pulang was-was jadi gini dia sudah mungkin nyaman perasapian nyaman langsung aja ambil banyu ya kan ini langsung wajib kan. Nah pasti gugur banyu kan kemudian hakikian sahjaku tadi baru gue karena Allah sudah ini terus karena gimana kan batas-batas karena kita kadang batasnya. Lalu karena di situ timbul was-was. Alhamdulillah, jadi iblisnya pada pas tadi lihatnya stop. Hanya itu kan, ada ini kan. Lalu kita dalam ada besar itu kan.
Pada hanya pas tadi ya. Oh iya aja. Dan kita kan dalam hati menteri rasa pulang. Mau itu. Setelahnya nanti pulang tertinggal nih. Rasa pulang. Oke di mulai aja karena sampai basah baju. Basah baju. Jauh kau. Kadang-kadang kau ini bayar listrik ya. Boros banget pakai baju. Jangan jadi kolong kan bapak juga ya lah. Karena pembayaran cuma ada bagus di was-was tadi. Lalu misalnya hanya kau tuh beberapa kali itu kan. Hanya kawamu. Tadi niatnya di padahal ada pas. Ini pas semua. Ada pas tadi dia ada sampai baju basuh. Tadi niat tadi yang punya nangka dua dia pak basuh. Jangan sampai basuh lagi. Awas benar bunyinya tuh. Kata gampang was-was, kata dilawan, tak ada tahu lagi ya. Lawas, ada yang kena sampai ke basuh batis asal baru pun jadi basuh batis, apa? Sudah akan naik ke tangga nih di sungai atau di kolong itu, rasa benajis turun pulang basuh pulang balik. Nah ini bahaya Pak. Was-was bahaya, dilawan sekali. Aduh itu malah jadi apabila ini ada akan niat kada pas, apabila kita mundur lah, jadinya kada pas niatkan biar aja tuh. Dalam hati dan yang diucapkan jangan diucapkan dalam hati itu ucapkan biar aja. Apabila ini ada akan kada pas, bagi kamu biarkan aja jadi bisnis. Apabila kamu kada masa, itu masuk neraka. Ada kalau tujuan masuk neraka mundur. Banyak itu malah begitu, cara melawan. Apabila kita pertandingan kena semua stop. Oh, bukan lagi. Padahal ini bumbunya. Gitu. Jadi kayak di rumah aja dilakukan juga nggak bergerak kepada hari musuh neraka kayaknya diinjak. Enggak. Karena daripada hidup neraka juga begini kan. Terus kemudian pada hari kita ada di asal itu daripada hari apa masuk neraka kayaknya dia kan dia masuk neraka aku juga. Apa juga? Mereka ada tidak utang juga pada harta. Cuma melawan daripada melawan ini aja. Was-wasnya tadi. Ini gitu Pak. Baulutnya ada dilawan ini kan punya juga was-was Pak. Karena istinja asal ada pas dia mawas diisi. Asal ada berhasil Pak. Itu kan. Itu niatnya tadi sahajaku berwudu karena Allah. Nah itu niatnya. Atau sahajaku mengangkat hadas kecil fardu karena Allah. Nah panjang banget sedikit. Panjang sedikit Pak. Niatnya kan. Adapun lapas ini kan wajib dikatakan sahaja nawa itu pun ada wajib. Nang wajib tadi sah jatuh di hati itu Pak nang ngarep niat tak. Nawa itu tadi juran watas maulah was baik jangan dibaca. Watas apa? Maulah was baik apa? Jangan dibaca, langsung niat aja langsung sudah kayak itu kan. Soalnya kan di sini kita kurang apa? Kurang gara-gara napas niat apa diulah was. Ya tadi nawa itu jangan sembahyang usolli Astagfirullah A'udzubillahi minasyaitonir macam-macam sambat sudah datang ke awal A'udzubillahi supaya ada dosa Allah diwaspada semuanya Nah itu kan akhirnya itu sembahyang kan karena di wudhu dia tadi nama itu kan nama itu aja. Nah kedua membasuh muka. Tadi niat tadi benda membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh. Nah mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut. Sini tak? Kebiasaan rambut kita sini apa? Sini kalau yang ada biasa itu sampai sini apa? Itu ada biasa. Itu kan biasa. Makanya ada lagi rambut di sini nggak banyak. Jadi mengumpatin yang biasa, orang-orang biasa di mana rambut tumbuh. Jadi itu kan kau mengumpatin yang ada biasa. Dulu kita tinggal itu sudah kita sampai ke sini. Bang, emang butuh sampai ke sini ya? Ini kan sini aja. Bukan sini aja nama kebiasaan rambut dia. Nah ini batas mukanya.
tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala nih sampai bawah dagu. Nah, dagu tak di bawah dagu tak di sini sampai bawah dagu. Ini batas panjang namanya. Dan lebarnya, nah barang uang nih dari pasak telinga, wah ini ya, dari pasak telinga pasak dulu kan, ini kan pasak udara, harus ini kan, atau pikiran apa nih? Ini kan, anda kopas kalau lubang telinga kan, anda pasak dia kan, nah dari sini ke sini, aja dia apabila kita bulut kan, nah jangan dinyatakan telinga, nah dilihat kita menggunakan banyak. Nah, saja berwudu karena Allah. Bisa. Nah, kita baca. Nah, di sini penting banget di bawah hidungnya ada nah. Kadang berlimpah kita kayak ini aja kita. Nah, ada di sininya. Nah, sini nanti apa? Nah, hidung ini nah. Di situ banyak ketinggian. Nah, kita ini Bang. Nah, kita. Ada ini ada nah. Jadi tak begitu. Nah, bertangan itu nah. Dia lagi itu. Nah, mengusut sambil mana? Mata tengah. Soalnya ada tahi mata ya. Malam juga. Oh, tahi mata. Malam juga. 3 kali. Dia lambat Bang. Apabila kita atas sempurna wudu itu lambat. Karena bawa berangkas ke apa? Ada mobil itu mungkin melepak lagi. Mau? Itu kan anak-anak berantakan dulu itu. Buat kawan. Ini mau Pak kita. Nah, lihat balik. Dua. Jadi wujud kalau di sini kena, nah, sampai ini. Nah itu batas muhata. Nah itu batas muhata. Yang wajib apa? Tidak sultan. Nah makanya tadi kan kemudian apabila ada yang mengukur pinakanda tadi dihilangkan. Jangan kita hendak mengukur, karena hendak wudhu, ya di dulu tahi mata dah. Tahi mata mengeripin gitu, ada gimana? Dua gitu, karena wudhu udah sembuh, dua gitu tahi mata. Ini katanya tahi mata sudah benar ya Pak. Bawa wudhu kada dibasuh, bawa wudhu juga kan begini tahi mata. Memang bang tahi mata ini. Jadi dibuang itu berasa itu. Nah kita ada wudhu itu kan gampang. Untuk ibadah kita. Ada kau lagi, bang wudhu itu rakas cepat apa? Ada kau lagi. Ada gimana wudhu contoh orang itu? Nak melihat kau jangan cukup jalan. Orang melihat kita. Kita tambahkan kita wudhu yang apa? Nah itu kan batas muhal tadi saya nyatakan nah oleh kita nang kebiasaan apa? Rambut tumbuh dan nang kebiasaan. Di sini Bang sampai dagu, dagu nih. Dari sini sampai sini. Nah. Jadi kan kalau kita duduk ini nah. Tinggal di sini benar. Mau Bang. Kalau macam biasa. Bohong jadi rupiah ambil kadang-kadang jarang kita bakal masuk rupiah. Nah, butuh bakal rupiah pun ini. Tinggal di bandar dikanya. Lebihnya tak menghadap nambah apik teh apa tuh ya? Beruntung ya apa? Memang ada aja tempat buat cewek beginian ada aja. Nah itu kan. Nah itu tadi katakan batasnya tak pelajari ujung di bawah hidung tadi sini nah sini nah paham gak ya? Bukan ada gambarnya dia. Antara ini ada. Nah mulai bawah sini nah. Nah situ kan. Apa aja yang bulu-bulu ada yang di muka kan harus bulu mata dan juga ya kan kaning kok ujung apa baju sampai ke dalam. Makanya bahasa sengot sampai kan ke dalam-dalamnya kan. Namun terkait apa? Oke itu Bang, anunya tak? Aman berjamis kan ada anunya juga. Itu ada rinciannya. Nah kayak itu kan. Nah itu tak batas muhal yang barang ada dari pasak telinga sampai pasak telinga
Dari sini tadi tumbuh rambut sampai ke dada. Nah, ketiga adalah membasuh tangan keduanya. Nah, basuh tangan. Basuh tangan mulai mana aja batasnya? Basuh tangan dari basuh tangan itu mulai ujung jari lah sampai sini naikkan ke atas sikut. Asal sampai sikut ya, ke atas sikut. Nah, kira-kira 3 jari tanah di atas sikut nah. Di sekolah ke atas ini nah 3 jari kena atau berarti nah. Seputarannya deh nah. Pas perlipatannya 3 jari kita lagi kita putar lagi. 3 jari lagi kita. Jadi ujung-ujung kan membasuh nah ambil banyak. Nah. Gimana ada buat banyak tak? Nah. Namun kita dikeram tak ini tuh tangan kita nah. Nah, waktu tangan tak jalan tangan. Nah, ini tak. Ini ujung tuh kan 3 kali. Jadi ini belum usut dulu tangan. Nah, kalau tidak ada lagi dia sih. Nah, ini balas berbekal nah abang nah. Balas bekal. Nah, kita. Nah, itu tak tangan. Lalu yang keempat menyapu sebagian kepala atau rambut. Nah, ini penting. Jadi yang penting sebagian saja rambut atau kepala. Jadi kau aja ya. Ambil banyak atau sedikit. Tapi sedikit. Nah, cuma rambut yang di kepala anaknya. Namun rambut panjang pun maulah disapu yang di bahunya saja. Ada bulitnya. Bulitnya rambut panjang banget kan. Jadi indah untuk ini jadi rambut yang di hingga bahu tadi disapu ada mau. Hanya harus rambut yang ada di daerah batasan kepala. Itu kan rambutnya. Nah, itu menghangat sedikit. Yang lelakian khususnya abdul itu kayak ini. Ambil banyu sapu langsung. Nah, sedikit namanya. Kalau bertahan lagi. Apabila sedikit kan bertahan. Abdul benar. Itu kan. Yang kelima membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Nah, ini kan membasuh kaki ini. Atasnya pun. Jadi tangan tadi sini lah. Sampai di atas siku tadi berapa kita lagi setabah lah. Ada bertahan lagi itu setabah itu bagus banget kan. Rapi dulu biar setabah pada apa? Pada siku di atas siku tas setabah biar sepulingan itu rata sampai kan otot tuh kebanyakan tinggal di atas siku itu setabah ada bertahan kita sudah sepulingan untuk itu kan kan mau dari hati kita sapuna belum berapa sapu pak karena itu bulan sapu itu lihat di bangsa dia butuh di ibadah dinikmati ya ada mau bang itu cap mau bang kita mau gitu dia ada mau bang berarti nikmati aja yang ambil di sungai nah nikmati namanya wudhu itu tak kita kayak gitu bang kecil laju banget bu panjat jadi panjat pengaranya nah batis gua mulai mana aja mulai sedih kan batis nah batis kok sampai di atas mata kaki kayak gitu juga tak setabah lagi pada apa pada di atas apa mata kaki dan lagi nah jadi ini dibukai kan kita butuh jari-jari batis sampai ya dibuka-buka supaya sampai banyu tadi apa ke dalam soalnya di antara kita tuh kan ada yang jarinya rapat kan rapat banget bang, kamu saja kan harus. Kalau kita baju apa ya? Ada sampai, jadi dibuka itu kan mata, itu mata itu kan. Nah itu kan, caranya. Jadi kita mulai ujung apa tadi jari-jari tadi sampai mata kaki. Nah kayak itu kan. Nah keenam tertib dia tadi. Mulai awal tadi apa nanti sambat karpet karena yang kedua apa ketiga apa ada terus kan tindakannya karpet dari mulai awal lihat baik-baik orang semua bisu tangan kepala kan karpet karena itu kan nah itu tata cara apa kan rukun dulu nah di sini ada tambahan kalau ada di anggota wudhu itu
rambut atau daging yang lebih. Maksudnya di anggota wudhu itu ya, anggota wudhu lah muka, tangan. Kalau kan ada bulu, ya kita ada yang tangan bulu tetap. Di tangannya jadi apa? Di muka ya, kalau ada bulu banyak, muka di bulu di muka kita ini banyak tuh harus disampaikan dia banyak ke dalam situ. Misalnya kita kaning tabal, ini kenakan dia supaya yakin banyak sampai ke kaning kita. Nanti jual orang kaning tabal. Ada pulang apa daging labih itu kayak butir apa segalanya. Itu dibasuh juga. Nah, apa aja yang ada asal di anggota wudhu wajib apa aja menyampaikan air ke sana. Contohnya ada dua yang jari nang labih, ada kalau orang jari nang labih apa? Itu wajib jadi basuh tak. Yang kedua kalau ada yang menegak sampainya air ke kulit seperti getah di sini, maka menghilangkannya itu hukumnya wajib. Nah getah apa? Yang mencegah apa? Mencegah sampai banyak itu yang kayak tadi juga. Yang ketiga di sini kalau anggota itu amat rapat, ya rapat benar tadi ini, seperti jari-jari kaki sehingga tidak sampai air tanpa diselang-selangi dulu, artinya harus dibuka diselat-selati, maka menyelang-nyelangi itu hukumnya wajib, menyelat-nyelat itu hukumnya wajib untuk menyampaikan apa? Menyampaikan bayangan ke situ. Nah inilah rukun wudhu itu kan. Nah apa ada kan anda apa yang ditampilkan silakan aja kan. Apa Pak Dokter yang contohkan cara wudhu tadi? Peluang kira-kira tak? Contohkan, mencontohkan ya Pak. Setelah di wudhu gitu ya Pak. Bagaimana banyak wudhu nang sunahnya ya Pak. Banyak anda melihat kena ya Pak. Makanya jadi katakan binian latihan sama aja dia tak. Cara wudhunya. Jadi adakah dulu kita menahan sebelum kita contohkan adakah anak kita menahan masalah wudhu tak? Nah, silakan kita menahan aja Bapak. Binian latihan dengan Bapak tak gunakan apa masalah wudhu dulu ini sampai ini kayak apa ada bapak ya. Tak menahan aja. Nah, manu teringat itu sunat saja. Ini sunat artinya seandainya teringat ada apa? Manu teringat. Belum tadi ada apa menyambat manu teringat? Berarti sunat tak? Ini yang wajib tadi. Niat, basuh muka, dengan dua tangan, sebagian kepala, basuh batis, tertib. Teringat tadi aja. Ini sunat saja. Sunat saja. Nah itu tak. Artinya kita tinggal kan Bapak, cuma bagusnya ya kita praktekkan nang sunatnya tak kita gawi juga kan. Kenapa kita menjawab pertanyaan? Katakan mentakut masuk silakan jangan subat ya. Jangan subat ya. Kalau lagi siku ke gigi kan? Balikah. Nah ujar kawan kita mulai siku ke diri jejak. Artinya kita ini kalau aja bodoh amunnya di kolong kira-kira dicabut boleh. Nah kasih tahu lah. Amun mulai siku banget kayak apa itu dia biasanya amun bekeran bagusnya mulai mana siku aja pada apa siku ke pasar aja ya barang aja mulai siku betul-betul ke mana cuma menjadi sungai ya aja mulai apa ujung jari apa siku dulu ini kalau siku dulu itu pasti apa tadi di kerambanan bekeran bawanan. Cuma begini tadi mulai apa? Ada apa juga? Ada juga macam gitu. Amun bekeran ya, oleh siku aja. Amun di sungai mulai apa? Intinya mana yang nyaman aja lah. Mana yang nyaman aja. Ada kali kita teman? Ya. Ya. Respon itu ada bangkat di dalamnya. Ya. Apa wajib yang menyampaikan Pak? Ada tinggal mana banyak aja. Ada pada apa bayar skor tapi ke dalam. Artinya ada wajib sampai Pak. Ada aja tak ada. Mbak ini juga terus juga mana? Mbak ada bapak sampai ke dalam dia Pak. Kalau Pak di bungkar dulu punya ya kan. Menyampaikan aja. Ada wajib. Ya, apalagi teman-teman silakan. Karena kita praktekkan ya Pak. Cara mengunjungi kita Pak. Supaya
Nah, duri ulangnya. Kasuban sama jalan. Nah, kasuban masuk jalannya. Apabila tertutup lalu sudah lawan daging, karena bapak dibawa dulu. Tapi apabila ujungnya ada, cabut dulu kan? Ujungnya apa? Ujungnya nih ada. Kan deh, itu keluarannya lah. Kamu sudah masuk ke dalam, kau aja apa? Di bawah wudhu tak ada. Coba kita bahasa buang dulu, bang bahasa kita. Ya lah, di bawah turun bercumbilan, dia keluarkan dulu. Kamu nyenang di dalam sudah ada apa? Kayak itu tadi bawa wudhu. Ada apa lagi? Ngaji-ngajian belum ketakutan? Apa? Bagaimana caranya sujud sahwi di pertanyaan? Apa yang dilakukan apabila sudah tergawi sembahyang asar 3 rakaat lalu ingat ketika tahiyat akhirnya? Nah, pertama bertakwa di sini cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu kira-kira langsung bertakwa di sini aja. Nah, asar tadi 3 rakaat sembahyang. Lalu di tahiyat akhir ingat sorongnya hanya berapa? 3, wajib berdiri tambahi serakaat. Berdiri Pak? Ini biasa 2 ruku ini jalan tahiyat. Nah tahiyat akhir tadi karena pas kita innaka hamidum majid sujud sekali dulu, duduk antara 2 sujud pulang antara 2 hanya langsung salam. Nah gitu makanya sujud apa? Sahwi berapa kali sujudnya? 2 kali. Ya, 2 kali sujudnya, sekali dulu duduk antara 2 sujud pulang hanya langsung salam. Nah kayak gitu caranya. Gitu caranya. Ya kan? Apa termasuk najis daki yang ada di bekas benang di kemaluan? Itu lain najis Pak. Ya, benang kemaluan dia mau aja jalan dengan ini kira-kira gini nah. Nambah hari itu kan besunat Pak. Kalau itu jarumnya itu jarum yang Pak. Genap banget kita ekor nabi jarumnya nah. Nabi yang tangan kemaluan itu lalu apa? Habis apa sudah? Baik sudah nih Pak. Beruang yang benar-benar. Kemaluan itu beruang Pak. Beruang. Nah kalau kadang di berasi ya di situ ada daging dan istak ada. Langsung daging biasa aja. Apa itu isbal? Tolong jelaskan dan apa hukumnya. Isbal itu bahasa kita berpakaian berulitan. Isbal namanya lalakian, tetapi bagusnya itu di atas nama lalakian. Bang, amunnya isbal itu ada bapaknya supaya jangan terbuka aurat. Cuma hati-hati kalau tekanan najis, lalakian itu harus berpakaian tetapi berselawat aturannya itu di atas mata kaki. Yang penting jangan sampai berulit ke tanah. Apa hukumnya isbal tadi ya? Pakaian berulitan pakaian lah. Jangan lalakian berlepes no. Lepes diulitakan apa? Ketupin kan? Masuk ke bawah apa? Berjalan gitu. Patuh Pak. Amun niatnya sombong, haram. Arti sombong tuh ini seorang lepes tenggelam aja seorang ulitakan. Apalagi salawat apa? Tidak saja no. Lalu kalian sombong kalian apa? Berdosa isbal itu ibu kita. Itu kan isbal malah kita. Kemudian ada niat sombong makruh aja. Makanya kita berselawat bagusnya apa? Menghadap tinggi lah pada mata kaki. Karena disambar pulang-pulang. Kalau di selawat, selawat juga. Selawat juga. Nah, cuma menurut ke sini di bawah mata kaki. Jadi itu bila anak kamu itu ketika di rumah yang rumah. Nah, jadi kayak bagusnya kita lelaki itu nah, supaya di atas nanti di atas mata kaki. Karena wajah kita ini kadang berarti disambati gitu, banjir aja gimana gitu. Jadi ada juga kan padahal menghindari isbal tadi. Ya ada juga kan pulang cingkrang ke sana. Lo tinggi badan begini aja. Bukan tinggi pulang. Ada orang menghindari tadi nah, ini bagus di atas mata kaki. Tapi kayak begini bagusnya tadi. Itulah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Menyembelih hewan harus mengucapkan bismillah
Lalu bagaimana jika kita pergi ke rumah yang bukan muslim? Intinya ada kawan menyembelih karena apa? Ada berbismillah. Ini berbismillah itu. Lalu karena ada orang menyembelih karena berbismillah. Ini sunat tadi baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, yang penting menyembelihnya itu orang Islam. Bahkan yang keadaan mungkin kawan orang apa orang-orang apa juga ahli kitab karena di dalam kitab tak kena ada ahli kitab ya. Beginian boleh jangan menyembelih ayam belajar kepada bapak. Kalau bang ya, di Arab tuh kan beginian itu menyembelih kambing ya biasa saja. Kata bapak boleh hijab beginian menyembelih ayam apa segalanya. Jadi kada syarat ada bismillah cuma afdal itu bismillah juga bang afdalnya gitu. Kalau ada perban bagaimana caranya bekas luka bagaimana caranya kayak apa? Maksudnya berwudu kira-kira lah. Janganlah ada perban kayak apa caranya aja maksudnya berwudu kira-kira perban lalu kita berwudu. Nah berwudu juga. Jadi kita ada apa? Ada halaman yang mana kira-kira perban itu bak berdarah banyak kan ada macam-macamannya. Perban itu ada gara-gara patah kah, ada gara-gara luka kah, ada kan? Kalau gara-gara luka, awakah banyu kena di situ atau ada awakah? Apabila ada kawah kena banyu kita lindungi ya. Misalnya luka di tangan, di mana perbannya? Nang ada luka itu tetap kita basuh banyu. Nang lukanya itu biar kita ditinggal ya, diusap lawan apa? Banyu sedikit. Karena tuntung apa? Tuntung itu giliran sini istirahat dulu saya tangan kanan ada bekas luka. Ini ngalih sedikit nih. Ngalih caranya bekas perban. Karena kalau kena banyu juga, nang ada luka itu wajib kita kenakan banyu. Nah bawah sini kenakan banyu. Saya kita buat semua. Hingga sini kita basuh, sini basuh, kita usap ya. Dulu di sini apa? Habis itu kita melambatkan, anduki muha, kita yang mulai, saya mungkin, mana yang mungkin baru dalam keadaan tua sampai di perban tadi. Bapak wudhunya saudara, tadi aja dengan tangan jawab, sambungi tangan kiri buat kepala, betis, itu tak nak kali sedikit dua apa? Cara anginnya amun nggak ada tahu kenapa itu aja bakas impus ke apa aja impus nggak ada tahu dicabut lagi tak itu caranya tak bagaimana hukumnya apabila sudah masuk waktu sholat sedangkan di tangan masih ada getah masuk waktu sholat asal masih lawas dulu berarti lagi masuk waktu sembahyangnya tangan masih banyak apa getah berarti dulu waktu sembahyang misalnya lawas saja. Bukan asli dulu, agama tiap berasli dulu kayak gitu tak. Jangan langsung menggawi sembahyang apa. Biar aja sampai tak keluar tak. Yang penting kan soal berasli gitu, berasli aja tadi. Apa yang harus dilakukan atau bacaan yang harus dilakukan makmum ketika sholat berjamaah baik pada rakaat pertama dan rakaat terakhir sholat fardu bacaan kan bacaan kalau bacaan makmum itu enam wajib ya itu apa sholat berjamaah tadi misalnya wajib Fatihah dulu ya Allah yang dibaca itu panggilan wajib dibaca dulu tak. Mun sholat terakhir kan doa-doa di dalam sujud terakhir banyak ihdinas shiratal mustaqim enggak doa-doanya yang dibaca. Apa hukumnya berrokok di dalam masjid? Mohon penjelasannya. Nah, di dalam masjid kamu nyekot itu jangan berrokok ya kan? Soalnya masjid itu kan bau-bauan yang kada bagus tuh jangan sampai ada di masjid. Kamu melanggar kayak pulang biasanya melanggar
kamu di masjid jangan tak. Jadi apabila kita baca Isra Mi'raj bulan Maulid tak punya kopi rokokannya itu di luar aja, jangan di dalam masjid. Kita menghadiri waktu apa segalanya. Karena masjid itu dia malaikat kadang mau apa mencium bau-bauan. Jadi jangan dengan rokokan dalam masjid itu jangan tak. Karena itu mau ulang bau-bauan masjid nama ada zaman tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memamai laki memamai anak siang malam memamai terus apakah berdosa? Enak dulu kawan ya Pak namanya ini kan memadahi ya Allah benar itu memadahi laki ya kan sama kayak anak ya namun ini dasar lakinya dua apa nama ini tadi memamai cuma punya kawan memamai memadahi kalau jangan memadahi laki tadi nih jangan ya datang orang banyak jangan santai aja cuma pasti dua kali sangat melihat jangan kita melihat memamai apa banyak dua kadang-kadang orang suka orang jual itu jual main bilang cuma kalau begitu kita terus ya kan artinya apabila laki dia lagi di luar apa akan disampaikan dia akhirnya di rumah penjelasan awal dia secara terus mencari-nyari juga karena punya kita yang beginian biasa memamai laki nyari seorang sudah beranak kan anak itu kan contoh pulang dalam soal kayak pas malam mamai apa nih kayak dulu cegarnya memamai laki kan jadi contohnya jadi caranya aja kan bapak amunya bujur yang disampaikan beginian dari di bujur ada bapak kira cuma sudah di rumah memamainya jangan apa jangan angkat orang banyak apa segalanya jangan ada laki kita paham juga yang dijauh ini dan apa membujur ini kan apa lagi yang orang tidak kali ya dia aslinya jaga bujur ini apa memadahi kalau kau tuh jujur lah gara-gara ya apa kan yang laki ini kadang berat hanya ada sebenarnya tadi juga masalah ini itu kan juga jangan akan dulu juga kadang-kadang disampaikan ujar nama yang ini siang malam ini dicari gak ada lagi HP aja di nah itu mana ini ya malah HP aja di hujan hari yang hujan pulang pas benar HP aja di hujan itu kayak gini ya kalau dicari lagi HP aja di hujan lagi tadi dapat itu karena kali pulang gini dari HP apa banget pada akhirnya ya ada ingat lagi sama tadinya artinya memamai itu namanya ada harus begini namanya laki kuitan memamai anak arwah abah itu sehingga bagi anak ketika gawian salah kan mau lihat ada orang mau makan tarik sendiri di rumah boleh sih lama aja bang atau untuk ajar kita ada yang kita tapukan dulu bah dia naruh abah itu ada tahu lagi ya mendidik anak bah yang pernah melihat banget pada tentara apa nggak tahu ulun dulu waktu anak-anak umur 10 tahun sempat betapa macam di jam mete gitu tahunnya jadi ada di jam mete itu kayak satu gitu jadi kan hilang kayak orang ini ya tahu sih dia ya Allah serapang itu dia orang sih serapang dengan mata 4 gitu jangan ulun kita bukain berikit di awal ada kalau pas di gayaan kena dasar itu sampai mulai sore nanti mau rumah dari sampai isya kan kaki selamnya begitu serapang rumah terus kan daripada hantar nano cuma di rumah pang ada mau apa di rumah sih di rumah itu tadi dia tak nasihatin apa laki kabat di rumah aja jadi cuma jangan bilang kehancuran di rumah jangan juga jadi mungkin paham aja orang ini lagi caranya mencari memamai bapak kamunya bujur ya Allah kamunya ada saran apa jangan memamai juga kita tidak Allah punya ada saran apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 14 tahun tahi iwak lawan darah iwak najis jadi baju di akuarium tak banyak tahi iwak di sini kan berarti bajunya apa ya najis darah iwak tak najis juga kami yang sudah kering di lantai papan amin dilap basah aja maulah kada mau kami kering yang di lantai papan dikubui banyak dikubui kada mau dilap aja kada mau harus dikubui
Lain itu kan. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya wanita muslim menikah dengan non muslim? Kada boleh, dalam agama kada boleh. Lakiannya kada Islam, dinnya Islam kada boleh. Kada boleh, haram kada boleh dalam. Kada boleh dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Tolong jelaskan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Amal jariah itu ulama banyak mengartikan amal jariah itu jadi ulah sumur umum, siapa aja dapat mengambil banjir itu bebas. Amal jariah juga. Amal jariah itu artinya mengatakan wakaf, pelanggar ke masjid, tukar sajadah, tukarkan batu, apa segalanya diwakafkan, itu amal jariah. Itu selama ada nama anu dapat pahala amal jariah. Banyak amal jariah itu nama wakaf sebenarnya. Amal jariah itu ada memanakan ulama apa? Wakaf. Apa menyediakan dari minum apa segalanya, itu amal jariah. Khususnya Nabi yang akhirnya menukarkan apa kekurangan untuk pelapor, apa hamba segalanya. Keramik itu termasuk amal itu. Apalagi yang kurang apa kota pres kan? Betul amal jariah benar. Kota pres kurang aja kalau mana ada amal jariah kok pas benar. Di luar ada apa kurang? Ya kan kota pres itu amal jariah juga. Ilmu yang bermanfaat itu kita pernah mengajarkan ilmu lawan orang, mengajari alif ba apa segalanya, Quran apa segalanya, lalu sampai bisa lalu mengajari pulang ke orang lain. Nah itu mengalir juga dapat pahalanya karena asal kita mengajarinya. Nah itu maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat tadi kita mengajari. Jadi bermanfaat tuh bang. Ya jadi guru apa istilahnya umum kan, bermanfaat matematika malahnya masuk aja. Misalkan sholat maghrib dekat sholat isya, pas sudah 2 rakaat masuk sholat isya, apakah diteruskan atau dibatalkan? Terus salah aja. Kita di sembahyang maghrib, para sholat isya sembahyangnya dapat 2 rakaat, pas isya, sudah dapat total. Tunggu makan maghrib jangan berbatal, tunggu makan aja ada bapak isya apa maghrib gambarnya kan? Iman kan bisa naik, bisa turun. Pas caranya naik semua dijauhi sholat, puasa, sedekah. Pas kepada turun menjauhi maksiat. Pertanyaannya apakah itu bukan mukmin sebenarnya? Jadi iman turun naik. Kita mukmin itu karena kita mukmin nih. Ngerti itu bang, iman kita turun naik tuh bang. Karena urusan kita meluaskan rezeki kita yang halal dan mudah-mudahan mendapatkan yang mudah-mudahan kita disehatkan badan, panjangkan umur, kuasa dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini adalah hadrat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa inna syarafal afwa wal afiyah wa muwafaqata fid din wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa tabi'na bil taqwa wa zayyinna bil afiyati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa maghfir lana dzunubana wa walidina wa rahmna kama rabbana shifa. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.